Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Donnie Yen berjudul Sakra yang dirilis di tahun 2023. Film kali ini bercerita tentang seorang pendekar yang sangat dihormati, tapi ia mendadak dimusuhi karena dituduh menjadi seorang pembunuh. Tak terima dengan tuduhan tersebut, Donnie Yen pun berpetualang untuk membersihkan namanya. Yois, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan dua orang menemukan bayi yang ditelantarkan di depan rumahnya. Karena kasihan, kedua orang tersebut merawat si bayi dan diberi nama Qiao Feng. Seiring berjalannya waktu, Qiao Feng tumbuh besar. Feng suka membantu orang tuanya dan jago bela diri. Ia juga membantu suku Kaipang untuk menumpas para perampok. Scene berganti ke beberapa tahun kemudian. Kita diperlihatkan seorang biksu bersama anak buahnya membawa kurungan berisi manusia yang hendak dijadikan persembahan. Dari kejauhan, Feng yang sudah tumbuh dewasa sekaligus menjadi ketua Kaipang ternyata sudah menunggu kedatangan biksu dari tadi. Feng kemudian menawarkan ke biksu untuk membayar semua makanan sang biksu beserta anak buahnya agar pria yang dibawa biksu bisa dibebaskan. Namun sang biksu menolak tawaran Feng secara mentah-mentah dan memperingatkan Feng untuk tidak macam-macam karena ia dan anak buahnya akan membunuhnya. Bukannya takut, Feng malah menantang balik biksu dan anak buahnya. Merasa direndahkan, anak buah biksu pun mulai menyerang Feng secara bersamaan. Setelah semua anak buahnya kalah, biksu mulai beraksi melawan Feng. Tapi nampaknya biksu kalah dari Feng. Biksu kemudian mulai menggunakan jurusnya untuk mengalahkan Feng. Tapi tetap saja itu sia-sia. Feng menggunakan kekuatan tapak Buddha, berhasil membungkam biksu dan biksu pun mengakui kehebatan Feng. Setelah urusannya dengan biksu selesai, Feng pun kembali bersama rekan-rekannya. Bukannya mendapat sambutan, Feng ternyata malah dituduh membunuh wakil ketua Kaipang. Para tetua Kaipang semakin yakin dengan bukti sebuah surat yang ditulis oleh wakil ketua Kaipang jika sebenarnya Feng adalah orang suku Khitan, yaitu musuh bebuyutan suku Kaipang. Dalam surat juga tertulis jika Feng juga akan menghancurkan Kaipang beserta Shaolin. Tetua Kaipang yang paling tua tidak percaya jika Feng membunuh wakilnya sendiri. Tapi tetua lainnya yakin jika Feng pelakunya, karena istri wakil ketua bernama Nyonya Ma mengaku melihat sendiri jika Feng sudah membunuh suaminya. Sebagai hukuman, Feng akan bertarung melawan para tetua. Feng yang merasa tak bersalah lebih memilih menusukkan pisau ke tubuhnya sendiri dibandingkan ia melawan rekan-rekan seperjuangannya. Ia juga melepas jabatan sebagai ketua dan memutuskan untuk pergi mencari siapa pelaku sebenarnya tanpa ditemani oleh siapapun. Feng yang tak punya siapapun lagi kembali menemui kedua orang tua angkatnya, berniat hidup dengan tentram. Tapi yang ia dapati, kedua orang tuanya sudah sekarat dan akhirnya tewas sebelum memberitahu yang sebenarnya. Tak lama ada dua orang warga tak sengaja melihat Feng dan ia menuduh Feng sudah membunuh kedua orang tua angkatnya. Tak punya orang yang ia percayai, Feng memutuskan menemui gurunya di kuil Shaolin. Baru saja datang dan menceritakan masalahnya. Ternyata guru Feng sudah tidak bernyawa
setelah para juniornya keluar dari ruangannya. Satu orang penjaga tak sengaja melihat Feng bersama gurunya, dan Feng dituduh sebagai pembunuhnya. Semua orang di kuil mulai bergegas mengepung Feng untuk ditangkap. Ada satu orang yang menyamar untuk mencuri kitab Shaolin, tapi ia berhasil ditangkap oleh Feng. Para Shaolin akhirnya berhasil mengepung Feng. Feng masih merasa tidak bersalah dan mengembalikan kitab Shaolin. Salah satu senior Shaolin marah karena menganggap Feng sudah sangat keterlaluan, sudah membunuh wakil orang tua dan sekarang gurunya. Senior tersebut kemudian menggunakan jurus tapak besi yang berhasil ditangkis Feng, namun tidak dengan pencuri kitab, yang ternyata ia adalah seorang perempuan. Tak ingin bertarung, Feng memutuskan untuk kabur bersama si pencuri. Setelah berhasil kabur, Feng memberikan energinya ke si pencuri agar selamat, karena efek dari tapak besi sangatlah kuat. Pencuri tersebut ternyata bernama Azu. Ia adalah seorang budak yang disuruh atasannya untuk mengambil kitab Shaolin dan akan dijanjikan diberitahu tentang orang tuanya. Keesokan harinya, Feng bersama Azu menempuh perjalanan ke tempat tabib yang berpengalaman untuk menghilangkan efek tapak besi. Karena efek tapak besi dapat membuat Azu tewas kehabisan energi. Oleh karena itu, sepanjang perjalanan, Feng memberikan energinya kepada Azu agar ia bisa bertahan. Singkat cerita, Feng akhirnya sampai di tempat tabib. Di waktu bersamaan, para pendekar Kaipang dan suku lainnya bergabung untuk membunuh Feng karena sudah berkhianat. Melihat hal itu, Feng tidak mau melawan dan ingin tabib menyembuhkan Azu. Tabib yang bernama Sui menolak karena yang membawa Azu adalah Feng, orang yang sudah berkhianat. Tapi tabib memberikan satu syarat, yaitu Feng harus melawan semua orang yang ada di kuil dan Azu akan diobati. Mendengar hal itu, Feng pun setuju. Terlebih lagi, Azu masih percaya di saat rekan-rekannya tidak mempercayainya. Feng dan para pendekar lainnya pun berkumpul. Feng mengajak semuanya minum bersama untuk memutus tali persaudaraan agar Feng tidak merasa bersalah nantinya. Setelah minum bersama, para pendekar mulai menyerang Feng secara bersamaan dan tidak segan-segan untuk membunuhnya. Begitu juga dengan Feng, ia juga tak segan membunuh rekan seperjuangannya sendiri. Keahlian bela diri Feng di atas rata-rata. Ia dengan sangat mudah menghabisi para pendekar yang menyerang secara bersamaan. Feng kemudian menghadapi para tetua Kaipang dan sempat kalah. Tapi dengan jurusnya, Feng berhasil mengalahkan para tetua Kaipang. Dengan kondisi yang sudah sekarat, tiba-tiba ada sosok misterius meruntuhkan bangunan dan menyelamatkan Feng. Tabib Sui menepati janjinya untuk mengobati Azu. Tapi Azu harus menetap di kuil untuk memancing Feng. Di tempat lain, Xiao Feng juga berhasil disembuhkan oleh orang misterius. Orang tersebut marah karena Feng adalah orang Khitan, tapi ia rela berkorban menyelamatkan Azu yang berasal dari Kaipang. Orang itu juga memberitahu nama ayah kandung Feng yang bernama Xiao Yuanshan sebelum akhirnya pergi. Scene berganti ke atasan Azu, yaitu Murongfu, yang ternyata selama ini ialah yang membuat kekacauan sehingga membuat Xiao Feng difitnah. Tujuan Murongfu adalah membangkitkan kerajaannya kembali sekaligus membalaskan dendam ayahnya. Kembali ke Azu, ia berhasil mengelabui para penjaga dengan menyamar sebagai tabib. Azu kemudian bertemu dengan tabib dan langsung menusuknya. Bukannya takut, tabib malah sombong yang membuat Azu geram dan membakar kliniknya, sehingga tabib pun tewas terbakar. Setelah sembuh, Feng pergi ke tempat klinik tabib untuk mencari Azu.
tapi kliniknya sudah hangus terbakar. Tak lama kemudian, Murongfu datang langsung menyerang Feng dari belakang dengan sebongkah kayu raksasa. Murongfu mengajak Feng bergabung dengan dirinya untuk menguasai dunia bela diri. Tapi Feng menolak meskipun sudah dimusuhi oleh teman-temannya. Murongfu kemudian mengajak Feng menemui Azu. Singkat cerita, Feng mendapatkan info dari percakapan tetua Bai Xijing dan Nyonya Ma jika orang tua kandung Feng telah dibunuh oleh seseorang bernama Duang Zhengchun. Feng dan Azu kemudian bergegas menuju lokasi Zhengchun menggunakan perahu. Setelah sampai, mereka melihat Zhengchun bertarung melawan anak keduanya yang bernama Azi. Kalung milik Azi sengaja dilempar dan berhasil dipungut Azu. Setelah itu, Qiao Feng dan Zhengchun pun berkenalan. Saat akan mengembalikan kalungnya, Azu tak sengaja mendengar percakapan Zhengchun bersama istrinya jika anak pertamanya sudah diberikan kepada orang lain, yang ternyata anak yang dimaksud adalah Azu, karena Azi mempunyai kalung yang sama seperti Azu. Malamnya Azu kembali ke perahu bersama Feng. Feng mengatakan jika ia berniat membunuh Zhengchun malam itu juga untuk balas dendam. Feng kemudian mencari Zhengchun, yang ternyata Zhengchun sudah berada di perahu. Zhengchun meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Ia tidak tahu jika sudah membunuh orang tua kandung Qiao Feng. Tapi Qiao Feng tak peduli, karena setelah kematian orang tuanya, dunia bela diri semakin kacau dan banyak orang yang terbunuh. Setelah terjatuh di sungai, ternyata itu bukanlah Zhengchun, melainkan Azu yang menyamar. Azu mengaku jika ia tidak mau ayahnya mati, dan Azu masih sayang kepada orang tuanya. Karena kekuatan Feng yang dahsyat, Azu pun akhirnya tewas. Feng kemudian membawa jasad Azu ke Zhengchun. Zhengchun mengaku jika dia tidak pernah menyerang desa orang tua Feng, dan ia tidak pernah membunuh kedua orang tuanya. Jadi selama ini Feng sudah dibohongi oleh Bai Xijing yang sudah menyadari keberadaannya waktu itu. Tanpa membuang banyak waktu, Feng pergi ke tempat Bai Xijing. Bai Xijing mengaku jika semua kekacauan ini adalah ulahnya. Ia bekerja sama dengan Murongfu dan dijanjikan harta dan kekuasaan. Dengan bantuan Azi, akhirnya terbongkar jika Nyonya Ma juga ikut terlibat dalam kekacauan. Nyonya Ma melakukan itu karena ingin balas dendam kepada Kaipang yang telah menculiknya saat masih kecil, dan juga balas dendam kepada Feng karena dulunya sudah menolak cintanya. Azi yang kesal kemudian melempar sebuah bubuk ke wajah Nyonya Ma yang membuat wajahnya melepuh. Tak lama kemudian Murongfu datang bersama pasukannya. Bai Xijing yang sudah membantunya ternyata dibunuh dan target selanjutnya adalah Feng. Azi kemudian memberikan sebuah pedang milik ayahnya untuk Feng bertarung melawan Murongfu beserta anak buahnya. Di tengah pertarungan, Feng melihat para tetua Kaipang sudah tewas digantung oleh Murongfu karena para tetua Kaipang tidak mau bergabung bersama Murongfu. Feng menjadi sangat marah dan sangat ingin membunuh Murongfu. Ternyata jurus andalan Feng kalah telak oleh jurus Murongfu yang membuat Feng tak berdaya. Di saat ia terpojok dan akan dibunuh, Feng teringat akan pesan gurunya yang membuat Feng bangkit kembali melawan Murongfu.
Murongfu akhirnya kalah telak oleh Feng. Para anggota Kaipang datang melihat Feng membunuh Murongfu. Anggota Kaipang kini akhirnya percaya jika sebelumnya Feng sudah difitnah. Feng kemudian pergi ke makam Azu untuk menepati janjinya pensiun dari bela diri dan hidup dengan damai. Jin pun berganti ke Murongfu yang berhasil diselamatkan oleh ayahnya yang bernama Murongbo. Murongbo selama ini belum tewas. Ia mengasingkan diri selama 30 tahun untuk melihat anaknya berhasil membangkitkan kerajaannya kembali. Orang misterius yang sebelumnya menolong Feng ternyata adalah ayah kandungnya, yaitu Yuan Shan. Yuan Shan juga bertanggung jawab atas kematian guru Shaolin dan orang tua angkat Feng. Kemudian kita diperlihatkan orang tua kandung Feng saat kabur dari peperangan. Yuan Shan dan istrinya tiba-tiba dicegat oleh segerombolan orang berbaju hitam yang diketuai oleh Murongbo. Pertarungan itu membuat ibu Feng tewas, yang membuat Feng ditinggalkan oleh ayahnya. Kembali di masa sekarang, Yuan Shan kembali bertemu dengan Murongbo dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Sakra. Seperti yang terlihat di akhir film, nampaknya film ini bakalan ada kelanjutannya. Film terbaru dari Donnie Yen ini menampilkan aksi pertarungan Donnie Yen seperti biasanya yang selalu dikeroyok banyak orang. Film yang wajib kalian tonton karena banyak adegan pertarungan yang sangat memukau mata. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.